Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu di dalam persekutuan tengah pekan pada minggu ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga atas penyertaannya, sehingga pada saat ini kita semua masih berkesempatan mengikuti persekutuan tengah pekan secara online. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kita semua, sehingga pada saat ini dalam kondisi dan situasi apapun kita selalu dapat bersyukur atas segala berkat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan, tolong sertai persekutuan tengah pekan pada saat ini hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, kembali kami diperjumpakan dalam persekutuan tengah pekan. Kami bersyukur ya Tuhan diperjumpakan meskipun secara online. Kami boleh memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau dengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aristoteles, salah seorang filsuf Yunani, pernah berkata bahwa manusia disebut sebagai zoon politikon. Artinya apa? Artinya adalah manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain. Manusia itu berkomunitas. Selalu memiliki orang lain yang bersama-sama dengan dia. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat memang perkataan Aristoteles ini benar. Dan kita lihat di dalam kehidupan kita, nggak ada dari kita satu orang pun hidup sendirian. Nggak ada saudara-saudara. Kalaupun ada pekerjaan, nggak mungkin yang namanya pekerjaan itu cuma satu orang tok. Gitu loh. Pasti membutuhkan orang lain. Pasti berdampingan dengan orang lain. Kita hidup di keluarga, diperjumpakan dengan orang lain. Kita memiliki rumah,
kita tinggal di sebuah tempat berdampingan dengan tetangga kita. Nggak ada toh yang kayak Tarsan itu di hutan gitu ya kan. Nggak ada saudara-saudara. Ya kecuali memang suku-suku terdalam itu pun mereka punya komunitas saudara-saudara. Kita bekerja selalu berdampingan dengan orang lain. Kita bergereja berdampingan dengan orang lain. Kita nggak akan bisa dipisahkan dengan orang lain saudara-saudara. Nah, namun dalam kenyataannya perjumpaan dengan orang lain inilah yang memiliki dinamika. Memiliki yang namanya berbagai cerita. Kalau perjumpaan itu menghasilkan sesuatu yang memberkati, kita join bisnis, bisnisnya semakin besar, itu bagus. Kita berjumpa dengan orang lain, akhirnya nyambung, berpacaran, menikah, dan diberkati, itu bagus. Kita bersama-sama bertemu, saling melayani satu sama lain di gereja, saling bahu-membahu, pelayanan diberkati buat orang memberkati orang lain, itu berarti bagus. Namun kenyataannya saudara-saudara, tidak jarang kita temukan perjumpaan dengan orang lain justru menghasilkan sesuatu yang tidak memberkati. Justru perjumpaan dengan orang lain menghasilkan sesuatu yang tidak membangun. Justru perjumpaan dengan orang lain tidak menjadi berkat. Nah, fenomena ini ternyata sudah diingatkan oleh Yakobus, saudara-saudara. Bersama-sama kita akan membuka dari Yakobus pasal 3 ayat 16. Sekali lagi, Yakobus pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, Yakobus ini sudah melihat bagaimana fenomena sosial yang ada. Dan ternyata pada zaman Yakobus pun yang namanya ketidakharmonisan, yang namanya perjumpaan yang tidak memberkati, yang namanya konflik sudah ada dalam kehidupannya Yakobus dan komunitas Kristen pada waktu itu. Sehingga saudara-saudara, ketika detik ini kita mungkin tidak cocok dengan orang lain, yaitu sebetulnya sebuah fenomena kehidupan. Tetapi hari ini kita juga diingatkan, bukan berarti kita diam saja di tengah itu. Tidak saudara-saudara. Makanya Yakobus sudah mengingatkan jemaat Kristen pada waktu itu. Ada dua hal yang menjadi penyebab sebuah komunitas tidak diberkati. Ada dua hal yang menjadi penyebab kebersamaan tidak bisa saling memberkati. Yang pertama adalah iri hati, saudara-saudara. Iri hati. Ketika seseorang iri melihat orang lain, wah kok dia terus yang diperhatikan ya. Kok dia itu karirnya tinggi terus ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, sebetulnya kalau kita melihat orang lain yang lebih hebat itu nggak salah. Nggak salah sejauh itu membuat kita terpacu dan belajar. Dan berkolaborasi. Wah dia hebat, aku tak belajar. Wah dia hebat, aku tak kerjasama, tak berguru, tak ngobrol. Itu tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah ini iri saudara-saudara ya. Jadi orang lain itu sukses, kita iri, nggak suka atas kesuksesan orang lain. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Energi kita bukan untuk belajar. Energi kita bukan untuk membangun, tetapi energi kita untuk mengalahkan. Energi kita untuk menyalahkan. Energi kita untuk mencari kesalahan. Akibatnya apa? Enggak diberkati saudara-saudara. Karena apa? Motivasinya itu menjatuhkan orang. Nah ini ya, iri hati itu yang salah di mana sih saudara-saudara? Motivasinya. Sama-sama melihat ada orang yang lebih hebat. Tapi yang satu motivasinya belajar dan bersinergi. Bersama-sama membangun persahabatan. Tapi kalau orang iri saudara-saudara, motivasinya menjatuhkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita diingatkan. Kalau ada orang yang lebih hebat dari kita, ada orang yang lebih jago dari kita, tugas kita apa sih? Daripada mencari kesalahannya, yuk kita belajar. Puji Tuhan kalau kita bisa kolaborasi, bekerja sama. Kamu kok pintar itu toh, aku mau diajari. Kamu kok bisnismu hebat toh, aku mau diajari. Kamu kok pelayanannya bisa hebat gitu, aku diajari. Sehingga apa yang terjadi? Kebalikannya yang dikatakan Yakobus, tidak ada kekacauan dan tidak ada perbuatan jahat. Gak ada motivasi menjatuhkan saudara-saudara. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan bersama-sama saudara-saudara. Hati-hati dengan hati kita. Kita sekali lagi loh ya,
Mengagumi orang, melihat orang lain hebat itu nggak masalah. Tapi hati kita apa? Jangan sampai dibuat untuk menjatuhkan. Jangan sampai hati kita menjadi akar perbuatan jahat. Itu yang pertama soal iri hati, saudara-saudara. Yang keduanya berbicara soal mementingkan diri sendiri. Nah ini ya, yang namanya kehidupan bersama itu nggak bisa kalau kita mementingkan diri sendiri. Harus ada kepentingan orang lain yang kita pertimbangkan juga. Itu. Kadang-kadang nggak bisa win-win, saudara-saudara. Jadi win-win itu maksudnya apa ya? Itu kan saya minta 100, dia minta 100. Ya kadang-kadang bisa. Tapi kadang-kadang kita harus menurunkan sedikit. Jadi 80. Yang sini juga diturunkan jadi 80. Wah, jadi imbang ketemu. Ya, kadang-kadang harus ada yang mengalah, yang sana juga harus mengalah. Inilah namanya kehidupan, saudara-saudara. Di satu sisi kita selalu pengen menuntut. Memang gak salah menuntut, tapi itu cuma sekali dua kali. Tapi kalau kehidupan kita isinya menuntut terus, saudara-saudara, ya itu ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ada saatnya kita menuntut, ada saatnya kita mendengarkan tuntutan orang lain. Ada saatnya kita meminta sesuatu, tapi ada saatnya kita juga memberikan sesuatu. Gak salah kok saudara-saudara untuk mengajukan sesuatu. Tapi permasalahannya adalah kalau selalu kepengen dituruti, nah itu yang salah. Ya kalau dituruti untuk sesuatu yang membangun banyak orang gak masalah. Apalagi menuruti untuk sesuatu yang benar. Tapi kalau menuruti itu hanya untuk kepentingan kita, untuk membangun diri kita, tidak bermanfaat untuk banyak orang. Nah di sini saudara-saudara, lebih baik dipikirkan. Dan di sini Yakobus sudah mengatakan, mementingkan diri sendiri pasti ada kekacauan dan ada berbagai macam perbuatan jahat. Sehingga saudara-saudara hari ini kembali kita diingatkan bersama-sama. Yuk kita cek diri kita. Kita periksa diri kita. Kita gak bisa hidup tanpa orang lain. Kita gak bisa hidup lepas dari orang lain. Senantiasa ada orang lain di sekitar kita. Kita ngurus apapun kita butuh orang lain. Kita mengerjakan sesuatu kita butuh orang lain. Dan disinilah kita diingatkan. Yuk jadi kesaksian yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Caranya bagaimana? Nggak usah iri kepada orang yang lebih sukses. Lihat mereka belajar dan puji Tuhan berkolaborasi. Dan yang kedua adalah lihat kepentingan yang lebih luas. Sehingga kehidupan bersama-sama bisa dibangun. Dan disitulah akan diberkati. Disitulah kedamaian ada. Daripada bermusuhan, balas dendam terus. Dendam tidak akan mengakhiri dendam. Yang ada adalah yuk kita menerima satu sama lain, berkolaborasi, dan mengerjakan untuk kepentingan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami kembali diingatkan dalam persekutuan tengah pekan. Bahwa kami hidup di tengah kebersamaan dengan orang lain. Kami hidup dengan keluarga kami. Kami hidup dengan rekan kerja kami. Kami hidup dengan orang-orang sekitar kami. Kami hidup dengan lingkungan tempat tinggal kami. Kami hidup juga dengan rekan-rekan pelayanan kami. Kami juga hidup dengan saudara seiman kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus-menerus melihat keberadaan diri kami. Belajar dari kelebihan orang lain. Sehingga kami dijauhkan dari iri hati. Kami juga berdoa ya Tuhan. Tuhan sertai kami agar kami boleh memiliki kerendahan hati untuk melihat kepentingan yang lebih luas, kepentingan bagi orang banyak, sehingga persekutuan kami, baik itu persekutuan di keluarga, persekutuan di tempat kerja, persekutuan di tempat tinggal, persekutuan di gereja kami, boleh semakin dibangun, karena kepentingan orang banyaklah yang terus-menerus kami utamakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja GKI Sorogenen. Di tengah berbagai macam orang, berbagai macam karakter, berbagai macam pola pikir, Tuhan berkati kami, mampukanlah kami untuk saling mendengarkan, saling memahami, sehingga kami boleh saling membangun di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan kuatkan di dalam menjalani kehidupan ini.
Kami berdoa Tuhan, mungkin ada yang memiliki pergumulan dalam kesehatan, pergumulan di dalam keuangan, pergumulan di dalam menghadapi konflik. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa untuk Widya Wacana, rekan pelayanan kami di bidang pendidikan. Tuhan berkati anak-anak yang bersekolah, Tuhan berkati untuk guru karyawan. Dan tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk Yakum, rekan pelayanan kami di bidang kesehatan. Tuhan berkati rumah sakit, berkati para pasien yang saat ini dirawat. Tuhan berkati para dokter karyawan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk konteks pandemi ini yang belum selesai. Tuhan berkati ya Tuhan untuk sosialisasi vaksin. Tuhan berkati untuk tenaga kesehatan. Tuhan berkati orang-orang yang mengambil kebijakan supaya boleh semakin menanggulangi COVID ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan lingkungan hidup. Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami di persekutuan tengah pekan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.